Segera akan kami hadirkan Smart Woman. Smart Woman, program khusus untuk dukung kemajuan wanita Indonesia. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart listeners, sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita memberikan yang pastinya yang membuat kita senang, itu juga ingin kita berikan kepada anak-anak kita agar anak kita merasa senang, pun juga hal-hal yang mungkin dapat membahayakannya itu juga yang ingin kita hindari, agar anak-anak kita bisa terhindar dari itu semua. Tapi sebagai wanita, bagaimanakah harusnya kita bersikap ketika anak-anak kita sudah tumbuh dewasa? Apalagi jika itu sudah dicampur adukan dengan ego yang mungkin ini milik kita sendiri, bukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Selamat siang Smart Listener, selamat bergabung dalam program Smart Woman. Ini adalah ruang diskusi ya Smart Listeners untuk Anda para wanita di seluruh Indonesia. Tasya Rustama akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan Bu Tutut Handayani dari Marwah Cinta yang pastinya akan berbagi bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Selamat siang Bu Tutut. Halo, selamat siang Mbak Tasya, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Wah, stunning banget hari ini. Semangat ya. Ya, ketemu di akhir ini kan. Biasa kalau kita di weekend kan semangat ya. Yes. Udah bayangin ya Sabtu Minggu nanti akan seperti apa. Oke, Bu Tutut, di kesempatan kali ini kita berbincang seputar apa nih yang lagi sebagai topik yang panas gitu ya di tengah-tengah mungkin kehidupan para wanita. Banyak sekali sih sebenarnya Mbak yang pengen kita diskusiin atau yang menjadi diskusi kita saat ini gitu ya. Tetapi memang kalau tadi Mbak Tasya kita menyinggung tentang masalah anak karena banyak yang saat ini yang sedang kami tangani gitu ya, atau kami sedang dihadapkan dengan problematika adalah masalah kehidupan anak bersama dengan orang tua, di mana sebenarnya anak ini sudah anak dewasa. Seperti kami yang sudah tua-tua ini gitu loh Mbak, gitu kan. Masih bermasalah dengan orang tua dan kami sendiri masih juga bermasalah dengan anak-anak kita yang sudah tumbuh dewasa gitu kan. Ketika anaknya sudah berumur gitu ya Bu Tutut ya, Ya. tapi masih menganggap bahwa ini anak masih bocah gitu, masih kecil, masih harus diatur gitu kan. Betul, betul. Jadi kita masih menganggap bahwa anak kita itu adalah masih anak-anak. Padahal ketika mereka sudah berpendidikan, sudah di bangku sekolah, anak itu diajarkan tentang kemandirian, diajarkan tentang sebuah tanggung jawab gitu ya. Namun ketika kita ada di rumah, seolah-olah dia itu masih anak kecil yang harus dilindungi terus gitu kan. Meskipun dia sudah dalam usia yang dewasa gitu ya. Mungkin bukan lagi anak kecil yang anak SD atau anak TK gitu kan. Tetapi bahkan mereka sudah selesai lulus di bangku kuliah pun kita masih menganggap dia memperlakukan masih seperti anak-anak gitu kan. Sehingga kemandirian mereka yang sempat sudah mungkin berpendidikan tidak bersama dengan orang tua di satu kota gitu kan. Ketika mereka kembali itu masih dianggapnya menjadi anak kecil lagi gitu Mbak. Nah ini yang akhirnya jiwa sang anak ini tidak bertumbuh gitu. Bahkan itu terjadi sampai di usia dewasa, sampai menikah. Itu masih banyak diatur sama orang tuanya. Padahal apa sih konsep orang tua mendidik anaknya gitu kan. Makanya sebenarnya anakku bukan anakku gitu kan. Karena dia hanya titipan gitu ya. Yang dipercayakan kepada kita untuk mengarahkan, untuk mengasuh dan kemudian menjadikan dia mandiri, menjadikan dia karakter yang berketuhanan, yang tahu bagaimana dia punya cinta kasih gitu ya, yang diajarkan oleh Tuhan gitu kan, yang penuh dengan bagaimana rasa kasih sayang. Sehingga kalau kita menempatkan itu dengan benar, anak itu sudah akan bisa berjalan dan mengalir sendiri menapaki jalan hidupnya. Tapi hati kita yang kadang masih ikut campur gitu ya, yang belum melepaskan, belum mengikhlaskan, itu seolah-olah menjadi tali yang mengikat langkah gitu. Langkah-langkah sang buah hati ini akan tidak bisa bergerak bebas gitu. Karena sekali melangkah pun ditarik lagi, melangkah ditarik lagi gitu kan. Dan itu bukan hanya dalam bentuk sikap ya, tetapi ternyata dari hati saja, kemurnian hati itu
sangat punya pengaruh besar banget gitu, Mbak. Mhm. Dan justru biasanya dari bagaimana rasa yang ada di dalam hati itu, gitu kan. Mhm. Apakah kita dibangun oleh kesadaran, apakah kita dikuasai oleh nafsu dan ego, Mhm. ataukah kita menggunakan dengan perasaan kasih yang mendalam. Mmm. Nah, itu bentukannya akan sangat, berbeda antara satu dengan yang lain karena kita biasa punya subjektivitas terhadap rasa kepada, masing-masing buah hati kita ya. Mhm mhm mhm. Baik, ini pikirannya gitu ya Bu Tutut ya, pasti para orang tua merasa bahwa, ya ini kan anak saya gitu kan. Selama dia hidupnya, seumur hidupnya, dia kan sama saya nih Bu Tutut. Ya Ah, wajar dong kalau saya pengen perlakukan spesial gitu kan ketika, mmm, mungkin di masa-masa saya tua atau di masa-masa mungkin umur-umurnya senior. Tapi sebelum kita sampai sana Bu Tutut, sebenarnya mindset apa sih yang harus ditanamkan oleh para wanita, dipakai oleh para wanita ketika mendengarkan, siaran kita di kesempatan kali ini? Karena ini kan akan sangat rancu sekali gitu kan, apalagi ketika kita membicarakan seputar, rasa yang dimiliki oleh, orang tua gitu, apalagi ketika merawat anak-anaknya Bu Tutut. ya. Kadang-kadang kita banyak dikuasai, benar kita harus punya nafsu, saya selalu mengatakan kita harus punya nafsu gitu ya, Mhm. tapi kadang-kadang nafsu dan ego kita ini yang terlalu tinggi sehingga mengikat bahwa anak itu adalah harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, Mmm. ya kan? Mhm Karena kita seolah-olah memiliki kalau yang punya kita itu hak kita mau ngapa-ngapain gitu, mhm. padahal dia kan nyawa gitu ya. Dia berjiwa, dia punya jiwa yang bebas untuk menentukan langkah hidupnya. Dia punya spirit, di mana spirit itu, kekuatan itulah yang akan menggerakkan dia. Kita Mhm. lupa bahwa mereka itu adalah makhluk Tuhan yang punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri, gitu kan. Tapi karena kita merasa bahwa, "Oh ini tanggung jawab gue," gitu kan, tanggung jawab saya untuk membesarkan, maka anak ini harus menjadi seperti ini dan menjadi seperti itu. Mmm. Kalau sudah menjadi seperti itu akan mengatakan lagi bahwa, "Itu tanggung jawab anak, aku sudah mengeluarkan segala, perhatian, biaya untuk anak-anak," gitu kan. Kalau dia tidak membalas seperti apa yang menjadi keinginan saya sudah mengatakan bahwa anak ini adalah bukan anak yang berbakti gitu. Mmm. Padahal, ya anak kan sudah dididik, dia akan menjadi seperti apa, itu kan proses kita yang mendidik. Ya. Kenapa kemudian anaknya disalahkan? Mhm. Pertanyaannya adalah kita mendidik dengan apa? Tadi loh, apakah dengan ego kita, gitu kan, dengan nafsu kita, gitu kan, yang ingin menguasai tadi, gitu kan, yang pengen semuanya nanti ada timbal balas, gitu kan, ataukah kita mendidik dengan perasaan yang cukup mendalam dengan kasih kita, Sih. gitu kan? Mhm. Ini yang akan, ya sebenarnya anak-anak itu kalau dididik dengan kasih sayang yang benar, anak-anak itu tahu, nggak usah diminta itu pasti mengerti. Darah itu pasti akan mengalir gitu ya. Mhm. Gitu loh Mbak 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 Baik. Mbak Mbak Tasya gitu kan. Oke. Bu Tutut, Mhm. kita harus jeda dulu sejenak ya. Mungkin, satu buah, pertanyaan saya ingin, ajukan kepada Bu Tutut. Banyak yang merasa bahwa para orang tua gitu ya, bahwa anak ini investasi jangka panjang katanya. Ya, yang nanti bisa mmm, yang bisa nanti diambil ketika nanti dia sudah dewasa. Makanya katanya kan banyak anak banyak rezeki gitu kan Bu Oh Tutut. ya pasti. Nah, mungkin ini bisa dibahas ya untuk sesi selanjutnya. Namun kita jeda dulu Bu Tutut. Di sesi selanjutnya, Smart Listeners, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959, kami tunggu atensi dari Anda. Kami akan kembali. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu, Hadapi Krisis Global.
Rabu 30 November 2022 pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda kembali bersama dengan kami dalam perbincangan menarik dalam program Smart Woman di kesempatan kali ini. Kami mengundang Anda Smart Listeners, bagi Anda para wanita yang bergabung bersama kami ataupun para pria yang juga ikut mendengarkan, silakan 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bertanya ataupun berkomentar seputar topik kami di hari ini yang membahas anakku bukan anakku. Wah, ini dari judulnya aja udah kontradiktif gitu ya Bu Tutut ya. Kok anakku bukan anakku? Iya, bukan anakku. Lalu anak siapa gitu kan? Oke, Bu Tutut, di sesi sebelumnya saya bertanya nih, ada beberapa orang tua yang berpikiran bahwa anak itu investasi jangka panjang katanya Bu Tutut. Tepat nggak sih? Ya, menjadi investasi karena kalau kita contohnya begini, oh iya, kalau nanti aku tua, anak-anak ini akan membimbing, yang akan mengerawat saya, gitu kan. Ketika aku punya usaha, saya punya usaha, oh nanti anak-anak inilah yang akan bisa meneruskan usaha, gitu kan. Tetapi kan kita tidak tahu garis yang ditentukan oleh Tuhan kepada anak-anak kita ini seperti apa gitu kan. Kalau kita bicara tentang investasi jangka panjang, yes. Karena cara kita mendidik, pola asuh yang kita berikan kepada anak-anak akan menjadikan anak-anak itu seperti apa gitu kan. Bangsa ini akan bertumbuh menjadi besar kalau kita sebagai orang tua atau sebagai seorang ibu mendidik dalam kasihnya gitu ya. Kemudian membangun jiwa sportivitas, membangun jiwa kemandirian, bangsa ini akan bertumbuh. Itulah investasi gitu ya Mbak. Tetapi ketika kita seolah-olah mendidik dengan kasih kita tapi sebenarnya penuh dengan ego kita, memaksakan anak dalam kehendak kita sebagai orang tua gitu kan, ya anak ini apakah akan menjadi sebuah investasi gitu kan? Ketika jiwa dia terkungkung, ketika jiwa dia terkurung, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, tidak bisa mengepakkan sayap kebebasannya, apakah itu yang dikatakan sebuah investasi? Apa sih sebenarnya investasi gitu kan? Ketika dia bisa menemukan dan mengenali siapa Tuhannya, dia bisa hidup dengan mandiri dan penuh kasih, gitu kan? Dia akan membantu dengan sesama, itu kan sebenarnya jadi investasi, Mbak, gitu kan? Tapi kita jarang menanamkan itu. Yang banyak ditanamkan adalah kesuksesan secara duniawi, pendidikan yang tinggi, harta yang cukup, jabatan. Ya kan? Jadi kalau kita sebagai seorang pejabat, mungkin besok kelak anaknya juga pengen jadi pejabat atau dibentuk untuk menjadi pejabat. Tapi kita tidak membebaskan anak itu untuk bisa menentukan jalan hidupnya. Maka banyak yang sekali kami melakukan proses interview kepada mereka pada saat proses assessment, kenapa kamu ada di sini? Karena keinginan orang tua. Tidak sedikit yang menjawab itu. Lalu kenapa kalau kamu keinginan orang tua? Ya ini sebagai bakti aja. Kamu suka nggak suka? Tapi yang menjadi terbiasa karena posisinya ya biasa dijalankan dan kemudian sudah menjadi zona nyaman saja, gitu kan? Tapi apa dasarnya? Ya ini keinginan orang tua ingin membahagiakan orang tua saya bahagia, ya enggak apa-apa. Apakah ini tidak mulia hati anak ya? Lalu orang tua ketika anaknya tidak bisa merasakan kebebasannya, kebahagiaannya, apakah kita tidak jauh lebih berdosa kalau kita bicara tentang dosa ya? Tapi sebenarnya saya nggak ingin ngomong masalah dosa. Kenapa?
Karena kita nggak tahu kok, masalah dosa itu hak prerogatifnya Tuhan. Sangat-sangat saya tidak berani gitu. Tetapi bahwa ketika kita mengurung anak seperti jiwa yang tidak bisa bertumbuh, di mana kita makhluk Tuhan yang punya kasih. Gitu. Apa kita punya kasih? Itu yang jauh lebih penting untuk kita renungkan. Lah, apakah kita ini Tuhan? Wong Tuhan saja memberikan kebebasan, kok kita banyak mengekang? Baik, berarti poin di sini Tuhan gitu. berarti poinnya di sini Bu Tutut, bagaimana beberapa orang tua gitu ya yang melakukan pembatasan gitu kan, pembatasan dan juga mengekang anak terhadap kebebasan yang dia miliki begitu ya Bu Tutut ya? Ya, lebih banyak mengatur atas apa yang menjadi keinginan orang tua. Keinginan orang tua, ya kan? Maka ini yang ketika anak itu akhirnya tidak menemukan titik kesadarannya dia gitu ya, itu yang agak berbahaya gitu. Jadi kalau seandainya gini, saya baca sebuah buku nih Mbak gitu kan, ketika anak-anak itu sudah memasuki perguruan tinggi, dia sudah selesai, dia diwisuda gitu ya, dalam satu tingkatan akademisi. Tapi apakah kita sebagai orang tua siap sudah mewisuda mereka? Wisuda mereka artinya kita sudah melepaskan dia sebagai anak yang mandiri, anak yang berkarakter, gitu kan, anak yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Apakah kita mungkin justru ketika anak itu berwisuda menjadi kebanggaan kita, menjadi kesombongan kita, kemudian kita mengatur dan kita mengarahkan anak, meminta anak, menuntut anak untuk menjadi sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Nah, inilah yang kadang-kadang anak itu tidak bertumbuh menjadi dirinya, tidak berkembang menjadi dirinya. Gitu kan. Anak-anak kenapa banyak tidak mandiri? Kenapa sekarang anak laki-laki banyak yang kemudian tidak berani mengambil keputusan? Karena maaf, mungkin peran seorang ibu sangat dominan mengatur anaknya. Sehingga anaknya manja, anaknya tidak bertumbuh, anaknya tidak berani mengambil keputusan, dan ini menjadi PR banyak bagi perempuan di masa depan. Kenapa? Ketika perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak cukup punya kemandirian, maka perempuan ini akan jauh lebih mandiri. Ya kan? Dan ini nanti apakah generasi-generasi the next yang tadi dikatakan investasi gitu ya, sebagai generasi investasi masa depan akan bertumbuh seperti ini. Maka kita harus mendobrak, wahai kepada perempuan Indonesia gitu ya. Sadari bahwa kita ini punya peranan besar untuk membangun karakter itu. Dan kemudian kita jangan bicara tentang bentuk kasih, tetapi kita sendiri adalah sebenarnya pengecut gitu ya. Saya tidak sedikit menemui orang tua yang menuntut anaknya dan mengharapkan anaknya, melepaskan anaknya, tetapi ketika anak itu bermasalah dalam keluarganya dan anak itu kembali kepada orang tuanya, orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian orang tua hanya mengatakan, itu adalah masalahmu, itu adalah urusanmu yang kau harus selesaikan sendiri. Yes, saya sepakat bahwa itu adalah kedewasaan, bahwa anak harus bisa. Tetapi dulu, pendidikan seperti apa yang kau didik kepada mereka? Ya kan? Dan tidak sedikit kemudian dia menyalahkan menantunya. Oh, menantu yang tidak bisa mengerti, menantu yang tidak bisa mendidik. Nah, kalau anak laki-laki itu kepada siapa? Dia biasanya baktinya itu kepada siapa? Kalau sukses kemudian orang tua menganggap, oh ini kesuksesanku gitu. Tapi kalau gagal, itu anak mantunya yang nggak pinter. Itu namanya egois. Nah, itulah sifat tidak kasih yang saya bilang. Karena kalau seandainya jelek, ya kitalah yang harus menanggung sebagai orang tuanya. Kalau itu berhasil, ya menantuku pinter. Gitu aja. Bukan kita yang kemudian pinter, tapi kan kadang-kadang kita mau diaku kan. Nah ini Mbak, banyak sekali yang menimbulkan problematika dan kenapa banyak sekali kasus yang sekarang bermunculan. Mungkin kalau kita survei lagi gitu ya, berapa orang yang sebenarnya ingin bercerai. Karena laki-laki tidak bisa menjadi sampah bagi perempuan. Karena laki-laki tidak bisa menjadi sampah bagi perempuan. Maksudnya apa tuh, Bu? Sampah bagi pasangannya ya, bagi istrinya ya. Karena istri itu atau perempuan itu kan biasanya suka bercerita. Kita punya 1000 kata, 1000 kata. Kita suka bercerita. Tapi ketika kita sudah menyampaikan, oh kita mulai pendapat, kemudian kita diskak. Kok kamu penilaiannya jelek? Kok kamu berpikirannya jelek? Oh kamu nggak bisa begini. Padahal kita cuma mau didengar. Otak perempuan, hati perempuan sebenarnya sudah bisa menentukan gitu. Tapi arah mana ya gitu kan. Ini kan butuh sparring partner. Kadang-kadang cuma butuh dibuang doang loh. Nah kalau iya kan,
Coba Mbak Tasya rasain. Ini kalau misalnya ibu-ibu yang ngedenger sekarang Bu Tutut ngomong gini pasti bilangnya, "Bener, Bu, bener, Bu." Contohnya gini, Mbak Tasya lagi punya masalah di kantor. Yes. Mbak Tasya kan kesel, nggak bisa ngungkapin sama teman di kantor. Kemudian Mbak Tasya cerita sama suaminya, gitu kan. Gue kesel banget deh, tadi gue begini, begitu, begini, gitu kan. Terus suami cuma diem, gitu kan. Ya sudah, kamu sabar. Udah selesai. Sudah, oh ya sudah. Gitu kan, udah plong kan kita. Kemudian dipeluk aja udah selesai. Tapi kemudian gini, kok kamu marahmu sama siapa? Loh kalau kamu marah sama dia, marahnya jangan sama saya dong. Nah, berarti dia nggak bisa jadi sampah nih, gitu kan? Nggak bisa jadi tempat sampah gitu. Nah, kalau kayak gini nih, problem, maka perempuan akan cari tempat yang lain. Maka jangan salahkan ya, ketika tingkat perselingkuhan itu tinggi karena jangan-jangan laki-lakinya tidak bisa menjadi tempat sampah. Tidak bisa menjadi memahami, tetapi harus dimengerti terus. Saya bukan mendukung hal ini ya, tetapi bahwa posisinya mungkin kasus itu terjadi, kita sama-sama harus saling koreksi gitu. Tetapi bahwa kita ini, perempuan ini apa sih gitu ya? Kita butuh tempat itu gitu. Nah biasanya kalau yang seperti itu yang paling mungkin itu kan adalah family. Yeah. Maka banyak kadang-kadang laki-laki cuma diam. Ya memang diciptakan kadang diam, nggak usah ngapa-ngapain. Diam aja mendengarkan, itu perempuan sudah senangnya luar biasa. Betul kan? Yes. Nggak usah ditambahin bumbu macam-macam, gitu kan? Nggak usah ditambah judgement, malah kadang-kadang kita dikira menjudgement, padahal pasangan kita laki-lakinya yang menjudge kita. Yes. Paham Oke, ya? paham. Tapi apakah sikap-sikap seperti ini yang ditimbulkan mungkin perbedaan gitu ya antara laki-laki dan juga perempuan ini ada andilnya kah dari seorang ibu atau seorang wanita untuk ketika mendidik anaknya? Besar dong, Mbak. Oke, jangan ini dulu ya. Jangan dijawab, oke besar, tapi akan seperti apa dan dampaknya ini akan kemana? Mungkin Bu Tutut bisa jelaskan kepada kami untuk satu sesi selanjutnya. Masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Woman. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, untuk Anda dimanapun berada yang baru bergabung bersama dengan kami, selamat bergabung dalam program Smart Woman. Saya ingin menyapa Anda di 10 kota Smart FM Network yang mendengarkan kami, yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan juga di Jabodetabek. Saya mengundang Anda Smart Listeners di kesempatan kali ini, kami masih berbincang seputar topik Anakku Bukan Anakku.
Nah, ini menjadi sebuah topik yang tentu saja menarik, apalagi terlebih Anda mungkin punya pengalaman yang serupa ya. Anda bisa berikan dan juga ceritakan kepada kami di 0812 11 12 959. Dan kami juga tersedia untuk Anda di aplikasi Jux Music yang bisa Anda lihat. Dan juga Anda bisa tonton kami di YouTube channel Radio Smart FM. Masih bersama dengan Bu Tutut Handayani, Smart Listeners. Di sesi sebelumnya, ini saya bertanya ya, Bu Tutut ya, seputar apakah hal-hal seputar yang tadi, laki-laki yang sulit untuk mendengar, tidak bisa menjadi tanda kutip tong sampah bagi wanitanya, ini merupakan salah satunya andil dari wanita. Karena kan kalau misalnya dipikir gitu ya, Bu, laki-laki ini kan kalau andai kata dididik dan juga dirawat oleh ibunya, ya otomatis dia kan terefek gitu, memiliki kayak terdampak gitu kan. Ya. Oh, apakah dia apakah tidak menjadi anak yang justru bisa lebih bisa mendengarkan, Bu Tutut? Ya, sebenarnya kan seperti itu, Mbak Tasya. Artinya gini, Mbak Tasya, kan ada gini, siapa yang harus kamu hormati? Ibumu. Siapa yang Yes. hormati ibumu? Siapa Mhm. lagi ibumu? Baru bapakmu. Gitu Mhm. kan? Mhm. Kenapa kok ibu? Ibu itu tugasnya adalah mengandung, melahirkan, menyusui. Iya? Mhm. Mengandung, melahirkan, menyusui kan, Mbak Tasya. Mhm. Iya kan? Satu bapak ini apa? Ya ini nggak bisa terjadi mengandung kalau nggak ada bapak kan. Mhm. Ya kan? Sehingga dalam tanggung jawabnya itu sebenarnya bersama. Tetapi anak itu sudah secara otomatis ketika ibu ini mengandung. Itu 9 bulan. Mhm. Nafasnya, darah kasih sayangnya, sifat-sifatnya itu kan sudah menempel dari ibunya. Mhm. Maka dia nggak usah diapa-apain, itu pastinya anak itu punya hormat kepada ibu pasti. Mhm. Mhm. Ya kan? Naluriahnya itu pasti menempel gitu, apalagi anak laki-laki gitu kan. Mhm. Karena dia mendapatkan sumber kekuatan energi dari ibunya. Kalau perempuan nanti dia akan juga mengandung lagi kan. Jadi dia punya kekuatan untuk dirinya gitu loh, yang diberikan oleh Tuhan karena dia punya rahim gitu loh. Laki-laki kan tidak punya rahim Iya. gitu kan. Nah, ini saja sebenarnya kan sudah bisa terlihat sekali bahwa kekuatan energi itu adalah dari perempuan, dari seorang ibu. Nah, naluriah saja sebagai seorang ibu itu udah muncul. Itu sudah bisa dirasakan oleh anak, gitulah. Kalau kita bicara parenting pasti sebelum hamil pun, apalagi pada saat hamil perempuan itu sudah terbentuk gitu kan, Mbak. Nah, maka hati-hati. Kalau di kita sebagai seorang muslim kan coba lantunkan ayat-ayat suci atau dengarkan musik. Itu apa? Untuk melembutkan hati kita agar kita itu punya rasa kasih, kita punya rasa sayang. Kalau kita punya rasa kasih dan sayang, itu akan muncul kepada anak hal yang sama. Punya sifat rasa kasih sayang, punya kelembutan gitu kan. Tetapi kalau kita tertekan, ada ego, ada kecemasan, anak-anak kecemasannya pasti tinggi. Perhatikan anak pertama tingkat kecemasannya pasti lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena ibunya pencemas, gitu kan. Nah, ini kan sudah terbentuk, nggak usah diajarin pun kita sudah kebentuk. Nah, makanya kita penting sekali meletakkan sebenarnya sumber energi kasih sayang itu yang benar. Jangan kita memiliki, jangan kita menguasai, jangan iri, dengki, sombong, itu yang ditanamkan. Karena tidak sedikit orang tua ingin dinilai sukses ketika anaknya sukses secara jabatan, secara pendidikan. Itu yang dikatakan dia sukses mendidik anak. Salah. Saya katakan salah. Kenapa? Karena bukan itu hanya dunia. Tapi mereka lupa untuk mendidik bagaimana dia berprestasi di mata Tuhannya. Apa prestasi di mata Tuhannya? Ketika dia mencintai Tuhannya dengan benar, dia akan mencintai masyarakat langit dan bumi. Dia akan mencintai sesama manusianya. Ketika dia mencintai Tuhan dengan benar, dia akan penuh kasih. Dia akan menjadi pribadi yang mandiri, dia menjadi pribadi yang penakut, tidak pengecut. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab kepada Tuhannya. Bukan kepada ibunya, itu secara otomatis secara habluminana saja, tapi habluminallahnya itu yang lebih penting. Karena kita semua terkecoh, oh nilai baik, prestasi, antar orang tua bersaing, apa? Bukan itu. Nilai dalam pendidikan itu tidak akan berdampak secara signifikan pada saat nanti di dunia kerja, apalagi di dunia kehidupan. Dampaknya ada bagi mereka yang memang pendidikannya berkecimpung di dunia itu yang match, yang enggak. Yang paling penting itu adalah mentalitas, dan kita lupa untuk mendidik itu, Mbak. Gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang suka bikin gemes. Bagi orang tua yang kemudian sadar di ujung akhirnya dia bilang, "Oh iya Tut, saya sebenarnya harus punya nama, punya sikap seperti namamu, Tutwuri Handayani."
gitu kan? Di mana dia mendorong, di mana memberikan kesempatan, dan kita hanya menjaga saja biar anak itu bertumbuh dengan sendirinya. Hmm. Maka Ki Hajar Dewantara itu dalam pendidikan kan sebenarnya itu tutwuri handayani. Engangso sung tulodo eng madya mangun karso tutwuri handayani. Gitu loh, Mbak. Nah, ini kalau ikut filosofi orang zaman dulu kala, nenek moyang kita itu sudah mengajarkan tentang kebenaran. Tokoh-tokoh hebat pemimpin bangsa ini, apakah dulu dilahirkan dalam kondisi mereka berpendidikan sekolah sama seperti sekarang ini yang pendidikannya tinggi-tinggi? No. Pendidikan zaman dulu malah nggak ada mungkin. Jarang sekali orang bisa berpendidikan tinggi kalau nggak terpilih tertentu. Tetapi akhlak, mentalitas, keberanian itu yang dididik oleh orang tua. Karakternya ya, Bu Tutut. Karakternya yang dibangun. Kita sekarang mendidik, oh ya pendidikan tinggi, hebat, oh ya gelar apa, sampai profesor. Itu kebanggaan. Bukan bagi saya. Saya tidak memandang itu sebagai satu kebanggaan. Itu adalah kebaikan Tuhan bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu kita bermanfaat enggak untuk masyarakat banyak. Menjadikan Indonesia atau menjadikan masyarakat bumi ini punya akhlak atau enggak. Baik, berarti Tapi ini itu jadi kesombongan biasanya, kebanggaan. untuk orang tua ya, ketika anak bisa sukses, bisa lebih gitu daripada orang tuanya. Ya. Oke. Bu Tutut, ini berarti kan sebuah PR yang sangat panjang untuk para wanita gitu kan, para orang tua. Mendidik anak-anak dari dulu sekali, dari benar-benar sedini mungkin, agar dia benar-benar punya karakter dan paham bahwa tugasnya itu kepada Tuhan itu luar biasa begitu kan, Bu Tutut kan? Ya. Gimana caranya gitu untuk paham untuk para orang tua ini biar tahu gitu bahwa ini merupakan sebuah esensi yang penting melebihi dari ego yang mereka miliki, begitu Bu Tutut. Karena kalau misalnya dipikir-pikir zaman sekarang gitu kan, kalau misalnya nggak anaknya nggak lebih gitu daripada anak-anak lain, kayaknya Malu. gimana gitu kan, malu gitu kan. Gimana nih Bu Tutut? Ya, pertanyaan saya mas simpel. Apakah kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Apakah kita tahu hakikat hidup kita ini untuk apa? Untuk siapa? Kalau kita hanya melihat dalam tataran itu saja, ya kita akan persaingan dalam dunia. Capek sekali. Karena kita inginnya gini, wah dia bisa, kok aku enggak. Oh dia anaknya berprestasi, anakku enggak. Tapi kita tidak mencari, apa sih yang menjadi kelebihan dari anak saya? Biarlah dia bertumbuh dan berkembang dengan apa yang dia sukai. Bagaimana dia berprestasi. Kecanggihan saya, kalau saya bisa mengerti dan mengenal anak saya, dan saya bisa mengarahkan dia untuk bertumbuh sesuai dengan jiwanya, yang Tuhan akan bentuk dia menjadi seperti apa. Itu Mbak. Gitu kan, sehingga kita melepaskan nih ego kita, gitu kan. Balik lagi, pertanggungan jawab kita itu bukan kepada manusia kok. Baik, Bu Tutut bikin kita hidup, gitu loh. Iya, kepada Tuhan gitu ya, Bu Tutut ya. Nah, gimana dengan tanggapan Bu Tutut ya soal sandwich generation yang sekarang ada? Ya, kalau sandwich generation itu kan memang sekarang ini ya itu Tuhan berikan pertumbuhan secara perkembangan saat ini kan semuanya serba udah instan kan gitu ya Mbak. Gitu kan. Artinya bahwa kecepatan secara keilmuan itu bertumbuh. Tapi kan yang namanya jiwa tetap toh. Kita itu tetap punya karakter yang memang harus dibangun. Dan mereka itu akan banyak dan cepat untuk belajar. Anak-anak yang sekarang itu kan mereka, oh ya oke, gitu kan. Mereka gagal, mereka melihat, mereka bisa belajar. Mereka mungkin akan cepat lebih bisa bangkit gitu. Iya. Ya kan? Tapi kita orang tuanya mungkin yang tidak siap untuk itu. Justru kita mungkin orang tuanya yang tidak terlalu siap gitu. Masih kecemasan, ada was-was, ada gitu. Tapi anak-anak itu ya, biarlah mereka belajar dan bertumbuh dengan caranya. Kita hanya batasi. Kemudian kalau kita tidak batasi itu maksudnya gini, diajak mereka untuk berdialog, untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami gitu. Ya kan? Bagaimana ini baik atau enggak, resikonya apa, anak-anak tuh sudah bisa kok. Anak-anak sandwich itu kan sudah bisa diajak mikir yang seperti itu kan, Mbak. Baik. Oke, Bu Tutut,
Kita harus jeda dulu sejenak, tapi saya mungkin meninggalkan sebuah pertanyaan, Bu Tutut. Bagaimana jika orang tua sudah terlanjur mungkin, memanjakan anak-anaknya, kemudian memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi untuk anak-anaknya, hingga akhirnya dia tidak bisa berdiri dan berdikari, berdiri di kaki sendiri. Orang tua nih, apa yang harus dilakukan? Apalagi sebagai ibu seorang, perempuan yang ketika anaknya sudah dewasa, ya sudah misalnya, keluar dari rumah gitu kan, sudah punya rumah sendiri, tapi masih, kembali lagi ke orang tua dan juga masih minta, bantuan, maksudnya lebih ke advice seperti itu kan. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua terlebih, seorang ibu? Izin Bu Tutut untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan smart listeners masih kami tunggu atensi dari Anda 0812 11 12 959, kami akan kembali. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markplus Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart FM Business and Inspiration sudah sampai sesi terakhir Smart Listeners, tapi masih ada waktu kurang lebih 5 menit yang bisa Anda gunakan ya untuk bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Bu Tutut Handayani masih bersama kami Smart Listeners dan masih akan berbagi seputar topik di kesempatan kali ini, anakku bukan anakku. Anda yang masih mungkin mengganjal atau ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin Anda ceritakan, boleh langsung sampaikan di nomor tersebut dan nanti akan saya bacakan. Bu Tutut izin ya, ini sudah ada pesan dari Ibu Melisa yang bergabung bersama dengan kami, Bu Tutut. Tadi kan saya sempat bertanya seputar sandwich generation kan, karena ini related sekali dengan yang terjadi di Ibu Melisa. Beliau bilang bahwa saya sandwich generation. Sudah bertekad untuk tidak menyusahkan anak ketika sudah tua nanti karena tahu bagaimana tertekannya ketika anak masih harus mengurusi dan backup ekonomi keluarga ketika anak juga punya tanggung jawab terhadap keluarga dan hidupnya. Mungkin Bu Tutut izin untuk mengomentari ya, silakan. Ya, artinya kalau di posisi ini saya mengapresiasi gitu ya bahwa seorang ibu bisa memahami bagaimana kondisi anak, dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, dia untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, dan juga dia sebenarnya
memiliki secara otomatis sebenarnya punya tanggung jawab juga kepada orang tuanya, meskipun itu tidak ada aturan. Tetapi kalau tadi Ibu mendidik dengan kasih, Ibu memahami itu, anak pasti akan mengerti dengan sendirinya. Kalau itu anak laki-laki gitu ya, apalagi dia memang anak laki-laki, dia punya tanggung jawab itu secara automatically biasanya, karena dia punya tanggung jawab memang kepada keluarganya dan kepada orang tuanya. Tapi yang paling penting itu anak laki-laki Ibu harus arahkan dia punya tanggung jawab kepada keluarga, pada istrinya. Untuk membahagiakan istrinya, gitu kan? Dan juga anak-anaknya. Nanti setelah itu adalah bagaimana dia akan bisa memberikan kepada orang tua. Meskipun posisinya adalah anak akan bisa mengerti dengan sendirinya untuk memberikan kepada orang tuanya, gitu kan? Tapi yang terjadi saat ini banyak sekali ketika posisinya istri itu dinomor dua kan, bahkan tidak menjadi penting, dan kemudian dia memberikan kepada orang tuanya. Lalu di mana kebahagiaan istri? Kalau istri tidak bahagia, kemudian orang ini hanya mencari bagaimana kebahagiaan dari seorang ibu. Yes, saya sepakat bahwa ibu adalah sumber kekuatan. Tetapi kalau ibu terlalu banyak mendominasi dan mengatur, saya tidak sepakat. Kenapa? Karena ibu gagal untuk mendidik anak secara posisinya membuat anak itu mencintai istrinya. Karena kesuksesan seorang ibu harusnya bagaimana menantunya itu bisa hidup berbahagia dari anaknya. Ya, gitu kan. Nah, sehingga kalau saya bicara generasi sandwich, ya kalau tadi posisinya kalau perempuan, ya perempuan itu boleh bekerja dia untuk dirinya, dan kalau dia memberikan ke ibunya, memberikan ke mertuanya itu bebas. Dan ini saya punya contoh real, Mbak. Saya sangat punya contoh real yang cukup nyata yang banyak gitu ya. Dia akan mengatakan, saya sebagai laki-laki saya punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga saya, istri saya, walaupun dia bekerja gitu kan. Dan saya wajib memberikan kepada ibu saya. Kenapa kepada ibu saya? Karena posisinya kalau ibu bahagia, ibu senang, kita akan senang. Tapi aku tetap membahagiakan istriku. Apa? Istriku tetap bisa berkarir, saya tidak menghalangi karir dia, bahkan jabatan dia jauh lebih tinggi dari yang bersangkutan, gitu kan. Tetapi posisinya adalah saya pun tidak mengganggu apa yang dia dapatkan. Itu adalah untuk kehidupannya dia. Mau berbagi kepada siapapun, itu adalah haknya dia. Gitu kan. Tapi saya sebagai kepala rumah tangga, saya berhak untuk memberikan nafkah kepada dia. Nah, ini kalau sudah yang seperti ini, itu balance, harmonisasi terjadi, gitu kan. Tetapi kalau ini adalah hak saya sudah bekerja, kamu harus berikan kepada ibu. Kalau sudah otorisasi yang seperti itu, tidak ada proses dialog, gitu ya. Nah, kadang-kadang inilah yang menjadi saya menyebabkan tidak ada kurangnya dialog, gitu kan, sehingga salah pemahaman, gitu kan. Memberikan kepada orang tua sah, gitu kan, tetapi didialogkan dengan baik. Kadang-kadang kan istri suruh mengalah terus, padahal istri tidak boleh bekerja. Banyak loh Mbak, istri tidak boleh bekerja, yang bekerja laki-lakinya saja, gitu kan. Tetapi ketika ada satu masalah problematika, istri ini yang suruh memberikan kepada orang tuanya, kita nggak ada, tapi kondisi keluarga tidak berkecukupan, gitu kan. Kemudian yang disalahkan istrinya. Ini yang tidak fair. Karena setiap jiwa itu pasti dicukupkan oleh Tuhan. Tadi Mbak Tasya sebelumnya menyinggung ya, bahwa anak itu adalah punya rezeki masing-masing. Iya, pasti dia sudah membawa rezeki, karena rezekinya itu masing-masing, bukan kita. Gitu loh Mbak. Tetapi sudah diatur oleh Allah, sudah punya rezeki. Tinggal bagaimana kita mengarahkan itu, dan kita sudah punya rezeki sendiri Mbak. Gitu loh. Gitu. Oke, ya. Dan harusnya orang tua nggak perlu khawatir lagi gitu ya, betul-betul ya. Karena sudah ada yang terlalu cemas lah untuk hal itu. Jangan terlalu cemas. Baik, ini satu lagi Bu Tutut, ada dari 082122 sekian. Ibu mertua saya sangat sayang pada anaknya. Suami juga sangat patuh sampai-sampai semua keputusan yang diambil ditanyakan dan didiskusikan dulu dengan ibunya. Saya sebagai istri jadi kehilangan peran Bu Tutut. Bagaimana ya sebagai wanita menyikapinya? Suruh aja balik sama ibunya. Anggap saja ibu punya momongan baru. Momongannya adalah satu orang dewasa yang sudah besar, yang susah untuk diarahkan karena dia udah tua kan, gitu kan.
Dan saya tidak menyalahkan. Memang ini maaf pasti akan terjadi proses kontroversi yang cukup besar gitu ya. Pastinya sering dikatakan tuh ego banget. Kenapa kok tidak menghormati kepada ibunya? Bukan tidak menghormati kepada ibunya, tetapi kalau ini terlalu berlebihan, dia lupa akan tanggung jawabnya. Tanggung jawab suami itu adalah ketika dia meminang, ketika dia meminta anak orang lain itu adalah untuk dia bahagiakan, untuk bukan dia buat menderita. Bukan dia buat intervensi, karena dia adalah setiap jiwa yang diciptakan oleh Tuhan yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan dan kemandirian. Gitu loh. Kalau orang yang paham benar tentang hakikat ketuhanan dan bagaimana cintanya kepada Ilahi, pasti akan bisa memahami akan hal ini. Cinta besarnya kepada ibu tidak membuat istrinya cemburu. Gitu loh. Tetapi justru istrinya ini akan punya rasa kasih sayang yang lebih besar. Itu Mbak, dan itu saya melihat banyak kok contohnya yang seperti itu, tetapi tidak sedikit juga yang kemudian menjadikan ibu ini adalah sebagai apa ya, kemudian didramatisir gitu. Banyak yang kemudian didramatisir. Nah, saya yang kurang sepakat itu gitu ya. Didramatisir dan kemudian ibu yang juga terlalu mendramatisir keadaan gitu ya. Sehingga ibu tidak fair untuk melihat ibu mertua ini kepada anak menantunya tadi, gitu kan. Bagaimana kalau ketika jiwanya dia justru tidak bisa mendapatkan kebebasan? Silahkan nanti itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa ini dosa atau apa, tapi silahkanlah itu nanti dipertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan. Baik, baik. Tapi yang paling penting ibu harus menciptakan, kalau memang kondisinya seperti itu, jangan terlalu melekat, Bu. Dia juga bukan milik ibu kok, suami ibu bukan milik ibu. Itu hanya dititipkan oleh Tuhan bagaimana ibu untuk menjaga. Kalau dia masih anak-anak, ya anggaplah dia anak bayi, anak kecil yang masih harus dituntun, Bu. Baik, baik. Karena dia lemah, gitu kan. Baik, Meskipun saya pernah mengatakan itu, ada yang protes, enak aja lu, gitu kan. Ya, kalaupun enggak, saya hanya melihat ketika istrimu, kamu ditinggalkan oleh istri, siap atau enggak. Ketika istrimu tidak mengurusimu, kamu mengintervensi atau tidak. Gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kelemahan dari laki-laki yang kemudian menggunakan powernya. Jangan yang seperti ini gitu kan, tapi bagaimana kita sebagai perempuan akan respect kepada laki-laki, kepada suami karena respect kita. Jangan karena takutnya, hanya karena kewajibannya gitu kan. Maka banyak sekali orang yang menderita gitu ya, yang saat ini kemudian ya saya ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka Mbak lihat di toko-toko buku Mbak, hampir mayoritas saya melihat kok tentang bahagia. Nanti saya bertanya, banyak orang nggak bahagia ya? Gitu kan? Karena semuanya itu ujung-ujungnya adalah bahagia-bahagia. Nah, memang hidup itu yang dicari adalah kebahagiaan, tapi kita lupa dan kita kadang-kadang nggak sadar bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan buat diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Tidak usah dan tidak perlu untuk menuntut. Kalau menurut saya tadi, Ibu tidak usah perlu menuntut banyak. Apa yang bisa Ibu berikan, berikan saja. Tapi jangan lupa untuk Ibu bisa membangun kebahagiaan Ibu. Dan Ibu berhak untuk bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah ketika Ibu bisa kembali kepada Ilahi, ya kan? Rasakanlah cintanya Sang Ilahi kepada kita. Sangat luar biasa. Baik, oke, Bu Tutut. Mungkin sedikit saja gitu ya untuk penutup kita di kesempatan kali ini, mungkin Bu Tutut bisa selipkan juga bagaimana sikap sebagai orang tua ketika ini sudah terlanjur gitu. Tadi kan ini case-nya adalah ibu yang tidak menyebutkan nama ini kan sebagai istri gitu kan. Bagaimana kita sebagai ibu yang untuk bersikap gitu ketika anak sudah dewasa. Baiknya seperti apa? Silakan Bu Tutut. Tidak ada kata terlambat untuk kita bisa beradaptasi, untuk kita bisa berubah. Apalagi kehidupan ini kan tidak tetap, ya kan? Kehidupan ini agile, terus berubah setiap saat, gitu kan? Sehingga jangan pernah mengatakan, oh saya terlambat. Tidak ada pernah kata terlambat karena Tuhan sudah menetapkan fase-fase pelajaran hidup kepada setiap hambanya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan waktunya masing-masing. Kalau kita sadari, segeralah kita merubah konsep hidup kita, gitu kan? Kita memperbaiki konsep hidup kita, perbaiki proses komunikasi, dan sampaikan itu. Kita berhak untuk menyampaikan. Jangan didiamkan saja karena mungkin orang tidak mengerti. Tetapi kalau udah disampaikan dan memang tidak paham, serahkanlah kembali kepada Sang Ilahi untuk mengatur bagaimana jalan yang terbaik. Itu saja. Baik.
Terima kasih Bu Tutut insight-nya. Semoga bisa menjadi sebuah perenungan dan juga sebuah hal yang bisa menyadarkan gitu ya oleh para wanita yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan, Bu Tutut, dengan perbincangan yang berbeda. Yes, oke, sehat-sehat selalu ya Bu. Sehat-sehat, sukses selalu Mbak Tasya. Yes, dan terima kasih juga Smart Listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kami nantikan kehadiran Anda lagi di minggu depan, tentu saja dalam program Smart Woman yang hadir untuk Anda setiap minggunya. Kami pamit undur diri, Smart Listeners. Saya Tasya Rustama. Saya Tutut Handayani. Smart Woman, penuh penuh daya daya dan dedikasi. Terima kasih Anda telah menyimak Smart Woman. Mari dukung kemajuan wanita Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.